Yang ketiga, cara-cara agar istiqamah. Yang ketiga adalah hadirkan ancaman-ancaman Allah saat kita menyimpang dari amal soleh yang biasa dikerjakan. Hadirkan ancaman-ancaman Allah saat kita menyimpang dari amal soleh yang biasa kita kerjakan. Maksudnya kalau kita udah mulai ninggalin amal soleh yang biasa kita lakukan itu, maka hadirkan. Waduh, jangan-jangan nanti Allah ninggalin saya nih. Ya. Di dalam apa? Contohnya, misalnya contohnya. Di dalam surat Al-An'am ayat 44. Allah berfirman, "Falamma nasumma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utuznahu akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun." Falamma nasumma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Apabila kata Allah, jika mereka sudah lupa kepada Allah, lupa lagi bersyukurnya, lupa lagi ibadahnya, mereka sibuk dalam kemaksiatan, Allah akan bukakan pintu-pintu kenikmatan dunia seluruhnya. Dibuka sama dia, buat dia supaya apa? Supaya dia makin lupa sama Allah, makin jauh dari Allah. Trek. Ini adalah dalil tentang istidraj. Dikasih pur sama Allah. Di apa itu namanya ya? Apa ya bahasa Sundanya kalau digitu-gituin apa tuh? Di naon? Pungkur? Sungkun. Sungkurin kamu gitu ya. Sungkun. Oh, disungkunkan gitu ya. Sungkun gitu. Sip. Tambah satu lagi. Tadi saya juga dapat satu lagi. Abdi teh aya pada leman. Oh pada melan. Dapat satu lagi. Abdi aya pada melan ya. Pada melan, ada pada cepet. Itu pada pelan ya. Ya santai ya. Pada melan tuh kerjaan ya. Iya, pada melan. Supaya nggak disungkun. Sungkun, ya disungkun gitu di apa itu? Ya dipur gitu ya, dipur. Terus sampai apa lihat? Dia udah lupa di puncak kemaksiatannya, akhirnya tadinya tahajudnya hilang. Tadinya duhanya ditarik sama Allah hilang. Tadinya sholat tepat waktu jadi agak entar-entar. Akhirnya apa? Bolong sholatnya. Terus sampai di puncak kemaksiatan Allah datangkan azab yang tiba-tiba. Fa'idzahum mublisun, sampai mereka itu merasa putus asa. Dicabut nyawanya dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah. Astagfirullah. Hati-hati ini ya. Hadirkan ini kalau udah mulai malas. Aduh ya Allah. Takutnya nanti dicabut dalam keadaan malas. Balik lagi akhirnya semangatnya. Ini yang ketiga. Yang terakhir yang keempat. Yang keempat adalah selalu berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk dianugerahkan ketetapan hati. Selalu berdoa. Ini jangan lupa ya, selalu berdoa. Dikatakan bahwa apa? Innalladzina qalu rabbunallah. Ini dalam surat Fusilat, surat ke-41 di ayat 30. Ini catat baik-baik. Surat ke-41 di ayat ke-30, surat Fusilat ya. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tegak lurus di atas agama Allah. Ya, tsumastaqamu. Kemudian mereka beristiqamah. Istiqamah apa? Usaha yang sungguh-sungguh untuk tegak di atas syariat. Lihat kata Allah, janji Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan utus malaikat-malaikat untuk menjaga keistiqomahan mereka. Allahu Akbar. Ini janji Allah, bukan kata Abu Fida, kata Quran itu di dalam surat Fusilat. Ya, doa sama Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia,
Tetapkan hati hamba di atas agamamu ya Allah. Tetapkan hati hamba ya Allah. Maka para ulama kalau sudah ngucap doa ini nangis biasanya. Karena khawatir. Khawatir mereka pada saat mereka tadinya beriman kepada Allah. Tapi diwafatkan dalam keadaan sul khatimah. Khawatir kita. Kalau kita nggak ada yang namanya usaha untuk istiqamah, mendekat kepada Allah, khawatir. Ilmu kita masih sedikit. Ulama-ulama saja meneteskan air mata saat ada apa? Ada kalimat ini di dalam Quran. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Pada saat mereka mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, nangis kadang-kadang. Kenapa? Karena terkadang manusia itu senang dengan pujian. Terkadang pada saat mereka ada di atas mimbar mereka senang dengan pujian. Tapi di hadapan Allah hilang semuanya. Maka selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita diwafatkan dalam keadaan yang tidak baik. Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan utus malaikat-malaikat untuk apa? Untuk kemudian menjaga keistiqomahan kita semua. Setelah itu lihat kalimat Allah, lihat begitu cintanya Allah kepada kita. Allah takhafu kata Allah, Allah takhaf. Janganlah kalian takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian sedih kata Allah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian atas surga yang sudah dijanjikan kepada kalian. Kau usah takut kata Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami kata Allah yang akan menjadi penolong bagi kalian di dunia walaupun dan juga di akhirat. Tenang kata Allah. Masya Allah. Istiqamah. Perjuangkan bunda. Perjuangkan keistiqomahan ini. Jangan sampai di ujung akhir hidup kita malah goyang keimanan kita. Sekarang ngaji, tapi nanti jadi malas lagi pengajian. Ya, kalau sudah malas mulai muncul futurnya ini, hadirkan yang ketiga tadi. Bahwa apa? Kita khawatir nanti Allah meninggalkan kita. Hadirkan ancaman-ancaman itu. Ya, kadang-kadang kita pada saat ada ancaman baru mau mengerjakan sesuatu. Baru kita mau mengusahakan sesuatu. Nah baik, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara-cara kita untuk mendapatkan keistiqomahan di hadapan Allah. Istiqamah di dalam keimanan kita. Istiqamah di dalam segala aktivitas ibadah kita, baik yang bentuknya ritualitas maupun unritualitas. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan, ilmu yang sedikit ini pada kesempatan sore hari ini, kita semua bisa mengambil manfaatnya, bisa mengambil ibrahnya, bisa kemudian mempraktekannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubb wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.